Muhammad bin Ahmad al-Mukhtar ini adalah salah satu pencetus daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama waktu itu diciptakan, digagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad al-Mukhtar. Cuma karena memang Habib Muhammad ini keturunan orang Arab, waktu itu aturan daripada orang-orang Belanda dan Indonesia, seorang luar asing tidak boleh membuat satu firqah, tidak boleh membuat satu perkumpulan. Maka para habaib sama daripada Habib Muhammad bin Ahmad al-Mukhtar ini bermusyawarah bagaimana siapa yang kita tunjuk untuk menjadi ketua daripada Nahdlatul Ulama. Akhirnya tercetuslah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ini tidak serta-merta begitu saja menerima. Begitu disuruh oleh Habib Muhammad bin Ahmad al-Mukhtar untuk menjadi ketua Nahdlatul Ulama, ditolak. Tidak mau ya, tidak mau, hormat kepada habaib. Sampai 3 kali, akhirnya yang sudah sama kita tahu bahwasannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itulah yang pertama menjadi pimpinan Nahdlatul Ulama. Itu kemungkinan besar, andaikan mungkin saya salah satu jamaahnya di situ, saya lempar itu. Karena omong kosong. Dan itu sangat berbahaya karena yang namanya orang Nahdien, kalau misalnya ada jamaahnya di situ, pasti menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh oknum habaib ini benar, karena cucu Rasulullah, tidak mungkin dia bohong atau tidak mungkin dia mau mengaburkan sejarah. Nah, padahal kita tahu bahwa yang namanya pendiri Nahdlatul Ulama tidak ada satu pun habaib di situ. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beredar viral video yang memframing terkait soal lahirnya Nahdlatul Ulama. Saya beranggapan bahwa semakin kesini para oknum habaib ini semakin kurang ajar saja. Karena proses pendirian Nahdlatul Ulama pun juga dia berani plesetkan. Oleh karena itu kita membuka beberapa referensi, karena boleh jadi terlewat mungkin pada saat kita dikader. Karena dalam proses pengkaderan di Nahdlatul Ulama, saya sendiri sebagai salah satu kader Nahdlatul Ulama itu tidak pernah mendapatkan ada sejarah yang menyatakan bahwa yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu adalah para habaib. Nah, ini penyesatan yang sangat luar biasa dan sekali lagi sangat kurang ajar. Jadi wajar saja kemudian kalau kaum Baklawi ini, terutama oknum-oknumnya ini, dianggap memiliki nasab yang palsu. Kenapa? Karena sepertinya tidak paham sama sekali sejarah berdirinya NU, langsung main kapling saja. Kita tahu bahwa salah satu asal mula Nahdlatul Ulama didirikan itu adalah merupakan hasil rembuk pada saat kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau dibongkar oleh Wahabi, yang waktu itu Raja Saud berkuasa di Arab Saudi. Lalu kemudian dibentuk Komite Hijaz yang dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah. Lalu waktu itu para kiai membutuhkan satu lembaga, dan itu hanya salah satu faktor sejarah terbentuknya saja. Lalu kemudian atas usulan Kiai Alwi, maka tercetuslah nama Nahdlatul Ulama yang merupakan kebangkitan para ulama. Dan setelah itu lalu rombongan Komite Hijaz ini yang sudah dalam bentuk organisasi Nahdlatul Ulama ini yang kemudian ke Arab Saudi membawa surat bagaimana supaya makam bersejarah, terutama makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak jadi dibongkar. Jadi karena itu
kalau kemudian selain daripada apa yang disampaikan oleh Kiai Imad berdasarkan hasil penelitiannya bahwa mereka ini memiliki nasab yang palsu, saya kira dalam berbagai kesempatan juga memang kedok mereka terlihat bahwa memang mereka ini adalah orang-orang yang pada prinsipnya mau membangun satu kerajaan di Nusantara ini dengan mengklaim organisasi NU misalnya sebagai organisasi penyangga NKRI, itu pun juga diklaimnya. Dan saya kira bukan ini saja, banyak hal yang dia klaim, termasuk rumah di mana Soekarno bermalam pada saat satu hari sebelum membacakan proklamasi, itu juga dia klaim bahwa itu pemberian dari oknum habaib. Belum lagi misalnya bendera merah putih yang diklaim juga bahwa itu adalah merupakan petunjuk dari habaib yang dari, kalau tidak salah, dari Kalimantan ya, yang orang tuanya ketua PKS itu, yang katanya diberi petunjuk oleh Nabi melalui mimpi bahwa warna benderanya Indonesia harus merah putih. Padahal saya kira sudah beredar luas juga bagaimana buku-buku yang terkait soal bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati itu terpaparkan semua. Nah, kebodohan orang-orang ini semua karena masih menganggap ini zaman batu, seolah-olah bahwa seluruh informasi tidak bisa kita akses. Nah, inilah pembodohan yang nyata yang saya kira memang selain dalam konteks soal bagaimana sisilah mereka dipertanyakan berdasarkan manuskrip-manuskrip kuno ataupun kitab-kitab, saya kira bukan saja di situ. Masalahnya ini adalah selain mereka ini kadang-kadang kurang ajar, ya itu memang salah satu bukti bahwa mereka bukan turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya yang ceramah itu yang saya sematkan videonya di awal itu kemungkinan besar andaikan mungkin saya salah satu jamaahnya di situ, saya lempar itu karena omong kosong. Dan itu sangat berbahaya karena yang namanya orang Nahdien, kalau misalnya ada jamaahnya di situ, pasti menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh oknum habaib ini benar karena cucu Rasulullah, tidak mungkin dia bohong atau tidak mungkin dia mau mengaburkan sejarah. Nah, padahal kita tahu bahwa yang namanya pendiri Nahdlatul Ulama tidak ada satu pun habaib di situ, dan semua orang tahu bahwa Kiai Hasyim Asy'ari yang menjadi tokoh utama penggerak berdirinya Nahdlatul Ulama, ada Kiai Wahab Hasbullah, kemudian ada Kiai Bisri Samsuri, dan saya kira masih banyak lagi yang lainnya, termasuk Kiai Haji Alwi, Kiai Haji Ridwan, dan yang lain-lain. Nah itulah, pokoknya di situ tidak ada nama habaib. Karena itu sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat untuk hari ini dan seterusnya jangan lagi sembarang mendatangkan habaib-habaib, terutama habaib-habaib yang sudah beredar luas bahwa mereka mau mengibuli kita. Mereka mau mengkerangkeng pikiran-pikiran umat Islam di Nusantara ini agar gampang mereka dakwiri. Nah memang terkait soal pernasaban ini kecelakaan besar bagi mereka karena kemudian pundi-pundi pendapatannya pasti akan berkurang. Karena akan banyak orang Islam yang tadinya taksim dengan bualan-bualan mereka kemudian sadar dan tidak akan mau mendengarnya lagi. Karena faktanya memang dari cerita-cerita yang beredar luas di media sosial, mereka ini kadang-kadang menggibuli pribumi, kiai-kiai NU pun banyak yang menjadi korbannya. Kenapa itu tadi? Karena memang yang namanya tradisi ketimuran kita menghargai orang, apalagi itu adalah cucu Rasulullah klaimnya, ya pastilah tidak ada orang yang tidak menghormati yang namanya zuriat Rasulullah. Tetapi dengan terbongkarnya nasab mereka, tentu kita sudah harus memilah-milah siapa habaib yang harus kita hormati, yang harus kita ikuti. Saya kira jelas, bukan lagi karena persoalan nasabnya, tetapi karena persoalan pengetahuannya, karena persoalan ketakwaannya, dan karena persoalan adabnya. Itu saya kira konkret di situ.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.